Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairumila pada mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 dengan pokok bahasa dimensi 3. Dimensi 3 sama dengan bangun ruang, yaitu terdiri dari emas, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Pembatasan bahasan pada konsep dimensi 3 pada bangun kubus, balok, limas, dan prisma. Penekanannya yaitu pada kubus dan balok. Pembahasan pada konsep dimensi 3 yaitu yang pertama jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Unsur-unsur kubus dan balok. Yang pertama, titik ada 8 buah, yang kedua garis ada 12 buah, dan yang ketiga bidang ada 6 buah. 4. Diagonal bidang atau diagonal sisi ada 12 buah. Coba perhatikan gambar. Garis FH adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Diagonal bidang atau sisi dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sekarang perhatikan gambar kubus di samping. Misalkan kubus ABCDEFGH memiliki rusuk S, maka panjang BE dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras, di mana segitiga ABE siku-siku di A, sehingga BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat, BE sama dengan akar S kuadrat tambah S kuadrat, BE sama dengan S akar 2. Secara umum diagonal bidang kubus dapat dirumuskan dengan S akar 2. Ingat, S akar 2. Contoh soal, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang. Penyelesaiannya, panjang diagonal bidang yaitu S akar 2, maka diagonal bidangnya adalah 5 akar 2 cm. Contoh soal untuk balok. Sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang 9 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 12 cm. Berapakah panjang AF, BG, dan BD? Jawab, diketahui P 6 cm, L 2 cm, dan tinggi 9 cm. Hasil, AF sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 9 sama dengan akar 90, dan disederhanakan sama dengan 3 akar 10 cm atau 9,48. Untuk BG sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 144 sama dengan akar 153, disederhanakan menjadi 3 akar 17 atau 12,36. BD sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. 5. Diagonal ruang yaitu garis yang menghubungkan antara dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Sekarang kita coba cari panjang diagonal ruang BH dengan teorema Pitagoras. Perhatikan segitiga BDH siku-siku di D, sehingga BH sama dengan akar BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BH sama dengan akar S akar 2 kuadrat ditambah S kuadrat. BH sama dengan 2S kuadrat ditambah S kuadrat. BH sama dengan akar 3S kuadrat, sehingga BH sama dengan S akar 3. Misalkan diagonal ruang kubus adalah D, maka secara umum diagonal ruang kubus dapat dirumuskan sebagai D sama dengan S akar 3. Contoh soal, diketahui kubus memiliki sisi 11 cm. Hitunglah diagonal ruang pada kubus tersebut. Pembahasan, diketahui S 15 cm, ditanyakan D atau diagonal ruang. Jawab, cara menentukan diagonal ruang kubus tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus D sama dengan S akar 3. D sama dengan 15 akar 3, jadi diagonal ruang kubus tersebut adalah 15 akar 3 cm. Selanjutnya soal balok. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang balok tersebut. Pembahasan, diketahui P 30, L 20, T 25. Ditanyakan
diagonal ruang? Jawab, cara menentukan diagonal ruang balok tersebut dilakukan dengan langkah berikut. D sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 25 kuadrat sama dengan akar 400 ditambah 625 sama dengan akar 1925 sama dengan 5 akar 77 cm. Jadi panjang diagonal ruang balok tersebut ialah 5 akar 77 cm. Konsep diagonal bidang atau sisi dan diagonal ruang pada kubus dan balok akan digunakan pada materi berikutnya, yaitu mencari jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik, yang ketiga jarak titik ke bidang atau sisi. Dan inilah sesungguhnya permasalahan yang akan dibahas pada konsep dimensi 3. Insya Allah kita lanjutkan materi-materi berikutnya tentang dimensi 3 pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih.